Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah alamin, kita kembali memuji Allah di pagi ini sesudah salat subuh, salat fajar di Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang, dan bersalawat beriring salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsira, ditujukan kepada Rasulullah SAW. Pagi ini kita sejenak bersama beberapa ayat dalam surah Al-Alaq yang kita dengar dalam salat tadi, yang diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini perintah. Kita dari kecil selalu mendengar guru-guru, orang tua kita menyampaikan message, pesan dari awal surah Al-Alaq, Iqra. Nah, kalau makna literalnya bacalah. Tapi menurut ulama bukan bacalah, belajarlah. Bukan baca saja. Utlubul ilm, belajarlah. Karena tujuan membaca itu belajar. Kalau membaca tidak belajar, macam hampir tidak ada maknanya ya. Iqra, belajarlah. Bismi rabbik, dengan nama Rabb, dengan nama Allah. Kita disuruh menggali ilmu atas nama Allah, dengan berkat pertolongan Allah. Alladzi khalaq, yang menjadikan kita. Khalik, Allah SWT yang menjadikan kita, menyuruh kita belajar. Manusia dijadikan daripada alaq, daripada darah, yang asalnya air, kemudian darah, kemudian daging. Dalam proses selanjutnya, selama 9 bulan dalam rahim ibu, barulah lahir. Nah, ingatlah itu. Tuhan yang menjadikan kita, menyuruh kita belajar. Iqra wa rabbukal akram. Dikuatkannya lagi kali kedua ini. Iqra, belajarlah. Wa rabbukal akram. Rabb itu mulia, pemurah. Kalau kita betul-betul belajar, pasti dapat. Maaf ya. Kalau kita betul-betul belajar, ikut arahan Allah, ikut perintah Allah, cara Rasulullah, cara sahabat. Sahabat rata-rata buta Al-Quran mula-mulanya. Tapi jadi ulama. Subhanallah. Nah, akhirnya mereka jadi ulama. Guru kepada tabi'in. Tabi'in guru kepada tabi'in. Itulah sampai ilmu ke kita ini. Iqra, belajarlah. Ini perintah kedua. Wa rabbukal akram. Allah itu maha pemurah. Jangan risau. Sekali kamu mau, 10 kali Allah lebih mau kamu itu sukses. Iqra wa rabbukal akram. Belajarlah. Allah itu maha pemurah. Pasti sukses nanti. Jarang orang yang betul-betul belajar, dia tidak sukses, jarang tuh ya. Rata-ratanya sukses. Kecuali dia salah tempuh jalan sukses itu. Salah menempuh jalan sukses, ada juga yang gagal sukses. Subhanallah. Jadi Rabb itu 2 kali disebut. Tadi Iqra bismi rabbika. Ini Iqra wa rabbuka. Kita dah sebut sebelum ini, kata ulama tafsir, ulama bahasa, Rabb itu lebih 10 maknanya. Tidak bisa kita terjemah dengan Tuhan saja. Tuhan itu satu daripada yang 10. Atau lebih 10 lagi. Rabb,
Antara maknanya yang menjadikan kita, yang menjaga kita, yang menjaga kemaslahatan kita ini. Murabbi, mudabbir, yang mengatur semua peristiwa. Al-muslih, yang memberi kemaslahatan. Al-mutammim, yang menyempurnakan nikmat. Al-mun'im, yang memberi nikmat 24 jam. Al-qayyim, yang mengurus alam ini, sama dengan qayyum. Itu yang di antara makna Rabb. Alladzi 'allama bil qalam, Allah itu mengajar dengan qalam. Kalau kita belajar perlu qalam, perlu buku tulis, perlu pulpen. Tidak bisa mendengar saja ya. Sekarang dah canggih, perlu media canggih zaman sekarang. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu kalau kamu belajar betul-betul, Allah akan mengajar ilmu yang kamu tidak tahu, Allah akan kasih tahu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajar ilmu yang orang itu tidak tahu, kalau dia betul-betul belajar, dia akan tahu insyaallah. Subhanallah. Jadi perintah belajar ini wajib. Nanti di antara pertanyaan pokok, pertanyaan asas dari kemudian tentang ilmu. Ada 4 pertanyaan pokok nanti dari kemudian sana. Enggak selesai 4 tuh, enggak bergerak dari hadapan Allah. Enggak beralih. 4 pertanyaan pokok akan ditanya Allah nanti. Satu yang tanya, maza amila fi ma'alima. Bagaimana dia mengamalkan ilmu yang dia sudah tahu. Yang 3 lagi tentang usia secara umum. Pertama tuh. Yang kedua, usia remaja secara khusus. Yang ketiga, tentang penghasilan. Dari mana dapat, kemana digunakan. Susah tuh ya. Kalau orang banyak salah gunakan hartanya. Listrik di rumah untuk apa saja? Air di rumah untuk apa saja? Subhanallah. Subhanallah. Top up. Pulsa. Kemana saja digunakan? Ditanya nanti. Wa an mali min aina tasab wa fima anfaq. Dari hartanya, dari mana sumbernya, kemana dibelanjakan. Ayah akan ditanya tentang penggunaan internet di rumah kalau ada internet. Penggunaan HP kalau ada HP. Subhanallah. 4 pertanyaan pokok. Tidak selesai dijawab. Tidak bergeser. Tidak beralih dari hadapan Allah. Satu di antaranya tentang ilmu. Tentang usia secara umum, usia remaja, dan harta. Subhanallah. Kalla innal insana la yatgha. Janganlah begitu sikapmu. Janganlah lengah, jangan lalai. Jangan zalim. Jangan melampau. Innal insana la yatgha. Kebanyakan manusia ini mayoritasnya hidupnya keterlaluan. La yatgha. Melanggar perintah Allah. Melanggar batas-batas ketentuan Allah. Kenapa? Ar-ra'austagna. Dia lihat tidak perlu ke masjid. Jadi dia tidak perlu Quran, tidak perlu ilmu, tidak perlu belajar. Jadi dia keterlaluan jadinya. Innal insana la yatgha. Kebanyakan manusia itu keterlaluan cara hidupnya. Tidak perlu dekat dengan orang alim, tidak perlu membaca bahan-bahan yang bermanfaat. Cukup HP saja. La ilaha illallah. Tidak perlu Quran. Innal insana la yatgha. Manusia itu keterlaluan. Kalau orang Malaysia bilang pelampau. Orang itu pelampau. Kenapa? Ar-ra'ahu stagna. Karena dilihat dirinya tidak perlu ke masjid. Tidak perlu ilmu, tidak perlu Quran. Yang perlu mengurus body saja. Mengurus fisik saja. Rohani
tidak terurus, qalbun tidak terurus, nafsu tidak dididik dengan baik. Innal insana la yatgha. Manusia ini kebanyakan al-insan itu mungkin 90% makna al-insan. Alif lam istighraq kata ulama. Menyeluruh. Yang tidak melampau sedikit saja. Yang tidak keterlaluan, yang tetap di jalan yang benar sedikit. Kebanyakannya yatgha. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Dilihat dirinya tidak perlu ilmu, tidak perlu ulama, tidak perlu teman yang saleh, tidak perlu rumah Allah, tidak perlu menyerahkan anak ke pondok, ke pusat-pusat pendidikan Islam. Subhanallah. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Rabb lagi. Untuk kali ketiganya disebutnya Rabb. Inna ila rabbika ruj'a. Kamu akan kembali kepada Allah. Tidak bisa lari. Hari-hari kita mendengar pengumuman kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu hari nanti kita pulang. Suatu hari suaminya akan diumumkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu hari istrinya. Satu hari ayahnya. Satu hari ibunya. Inna ila rabbika ruj'a. Kamu akan kembali kepada Allah nanti. Ingat-ingatlah. Janganlah keterlaluan. Allah manggil ke masjid, datanglah. Azan berkumandang, dengarlah. Sahutlah, penuhilah. Inna ila rabbika ruj'a. Kamu akan kembali semua kepada Allah. Tidak ada tempat lari. Inna lillah. Kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada pemilik satu saat nanti. Subhanallah. Sampai ayat 9 Pak ya. Sampai 8. Sampai 8 cukup untuk kita tadabburi pagi ini. Yang jelas ayat-ayat ini menyuruh kita belajar. Belajar dan belajar sehingga kita sukses belajar insya Allah. Sekadar yang kita mampu lah ya. Kemudian ingat, kita jangan tergolongan orang yang keterlaluan. Kalau dengar azan tak datang, subhanallah. Nabi Muhammad zaman dulu kan di absennya, dipanggilnya nama-nama orang yang tak datang itu. Itu sudah keterlaluan. Yang ngasih nyawa Allah, yang ngasih hidup Allah, ngasih bumi Allah, yang ngasih oksigen, yang ngasih air, yang mengasih kita kesehatan, tenaga, akal. Allah yang memberinya. Dipanggilnya kita ke rumahnya. Tidak tahu menahu dia. Itu berat nanti itu. Kalau 1 waktu, 2 waktu tidak datang, tuh mungkin ringan sedikit. Ini 5 waktu. Kadang-kadang. Subhanallah. Kalau ada urusannya, ada halnya, ada kesibukannya, sekali 2 kali tidak datang, itu mungkin alasannya bisa diterima. Tapi kalau tidak datang, kalau kita baca hukum ulama ya, kalau kita baca tafsir, orang yang selalu tidak datang, selalu datang, sholat berjamaah itu mesti jatuh hukuman tertentu. Bacalah tafsir, bacalah hukum. Cuma kita nggak biasa dengar perkara ini. Orang itu kalau terbiasa tidak memenuhi panggilan azan, terbiasa meninggalkan sholat berjamaah, ada peraturan yang terkena terkait dengan dia tuh dalam syarak. Sehingga Nabi pernah mengancam mau membakar rumah orang yang tidak datang sholat. Tapi tidak jadi. Tidak jadi. Nabi memanggil nama-nama orang yang tidak datang sholat itu memang berlaku. Umar bin Khattab juga mengatakan, kalau ada kawan kamu, saudara kamu, famili kamu, tetangga kamu tidak datang sholat, nanti tanyalah dia, kenapa dia? Dia sibuk menguruskan, ada keluarga yang sakit, macam mana, bantu orang untuk menyelesaikan urusannya. Kata Umar bin Khattab, kalau dia tidak ada urusan kesibukan, tapi dia tidak datang, ingatkanlah dia, celalah sikapnya. Demikian pesan Umar bin Khattab, Khalifah, pemimpin negara Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.